Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bangun ruang, yaitu tabung. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu bangun ruang apa saja contoh bendanya yang seperti tabung, seperti kaleng, botol, dan masih banyak yang lainnya. Tapi teman-teman tahu tidak ciri-ciri dari tabung? Untuk ciri-ciri tabung tersendiri di sini sudah ada 3 ciri-ciri dari bangun ruang tabung. Yang pertama yaitu memiliki 3 sisi, teman-teman. Yang pertama adalah sisi alas. Jadi sisi alas itu adalah sisi yang paling bawah sekali, atau tutup paling bawah itu yang ini, tutup paling bawah. Ya, teman-teman, yang ini namanya sisi alas. Jadi bagian paling bawah dari tabung itu namanya sisi alas. Nah, yang kedua adalah sisi tutup. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu sisi tutup itu yang mana. Nah, tutup itu yang paling atasnya, teman-teman. Nah, ini kalau ada tutupnya seperti di kaleng-kaleng, itu atasnya itu namanya tutup ya, teman-teman. Nah, setelah sisi tutup ada lagi selimut tabung. Nah, selimut tabung itu adalah bagian yang muternya, teman-teman, nih lingkaran yang ininya. Nah, ini namanya sisi atau sisi selimut tabung yang berputar ininya. Biasanya selimut tabung itu berbentuknya persegi panjang bentuknya, teman-teman. Nah, kalau sisi tutup itu yang paling atas ini, gitu. Ini. Kalau misalkan sisi alasnya itu yang bawah. Oke, teman-teman. Oke. Selanjutnya adalah memiliki 2 rusuk lengkung. Nah, untuk tabung sendiri, rusuk lengkungnya itu yang paling bawah itu yang berhimpitan dengan namanya si selimut itu yang paling bawahnya ini nih. Yang paling atas ini sebelah sini. Jadi ada 2 rusuk lengkung. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Dan yang terakhir adalah tidak memiliki titik sudut. Nah, jadi untuk tabung itu tidak memiliki titik sudut. Oke, teman-teman, bisa dipahami ya. Jika teman-teman sudah mengerti tentang ciri-ciri tabung, teman-teman bisa like videonya. Sedangkan jika teman-teman masih belum mengerti, coba teman-teman komen di kolom komentar. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian di tabung. Nanti ini bisa digunakan untuk rumusnya, teman-teman. Oke, bagian yang vertikal di atas bawah itu namanya tinggi, teman-teman. T adalah tinggi. Oke. Terus di sini di tabung juga ada yang namanya dari titik pusat ke sisi tabung. Nah, sisi tabung ini itu namanya jari-jari R. Jadi R itu untuk jari-jari. Oke ya, teman-teman. Nah, satu lagi di tabung itu ada yang namanya diameter, teman-teman. Jadi diameter itu dari titik sisi tabung melewati titik pusat. Nah, di sini ada yang namanya diameter. Jadi diameter itu dari ujung A ke ujung B, atau satu lingkaran atau setengah lingkaran dari titik A ke titik B, itu namanya diameter. D itu biasanya hurufnya kecil ya. D itu adalah diameter. Diameter. Nah, untuk mencari volume, rumus volume tabung, kita menggunakan rumusnya itu adalah V. V itu adalah volume, T-nya itu adalah tabung. Volume tabung, rumus mencari volume tabung adalah V kali R kuadrat kali tinggi. Seperti itu ya, teman-teman. Atau
di sini V kalau kali R kali tinggi. Nah, di sini kita akan gunakan rumusnya itu yang seperti ini saja teman-teman, biar teman-teman tidak pusing. Ya teman-teman. Nah, satu lagi saya lupa. Di sini ada V. V itu adalah 22/7 atau 3,14. Nah, 22/7 bila mana jari-jarinya itu merupakan kelipatan 7 atau masih bisa dibagi 7. Sedangkan 3,14 digunakan jika jari-jarinya tidak bisa dibagi 7 atau bukan merupakan kelipatan dari 7. Itu ya. Oke, paham teman-teman dari segi rumusnya sendiri. Nah, di sini kita cuma gunain yang ini aja ya, biar teman-teman mudah mengertinya. Tapi yang atas juga sama sebenarnya. Bahkan untuk ada rumusnya seperti ini juga, V T sama dengan luas alas kali tinggi, itu sama saja gitu ya. Tapi kita gunakan yang ini saja, yang saya lingkari seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, di sini kita akan mencari volume tabung dengan V-nya 22/7. Kali ini kita akan mencari volume tabung di mana V yang kita gunakan adalah 22/7, teman-teman. Oke. Teman-teman tadi mungkin sudah tahu rumus dari volume tabung. Kita tulisnya rumus ya. Nah, rumus volume tabung. Teman-teman tahu tidak tadi apa? Rumusnya adalah volume tabung sama dengan V dikali R dikali R dikali tinggi. V dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi. Nah, ini adalah rumus yang akan kita gunakan, teman-teman. Nah, oke. Di sini saya membuat sebuah contoh di mana tingginya itu 10, sedangkan jari-jarinya itu 7 cm, ini pun 7 cm. Nah, jari-jari ya, setengah lingkaran. Oke. Untuk mencari volume tabung seperti biasa, kita tulis lagi rumusnya, berarti volume tabung sama dengan V dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi. Volume tabung sama dengan 7 itu bisa dibagi 7 tidak? Ya, bisa. Jadi kita gunakan 22/7 dikali jari-jarinya adalah 7 dikali 7 dikali tingginya adalah 10. Seperti itu ya teman-teman. Sampai sini apakah sudah mengerti? Nah, dimana kenapa kita menggunakan V-nya itu 22/7? Karena jari-jarinya itu bisa dibagi 7 atau jari-jarinya itu merupakan kelipatan dari 7. Ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal aja volume tabung. Nah, jika ada yang bisa dibagi, teman-teman bisa bagi dulu. Misalkan bagi silang, coret ya. 7 bagi 7 berapa? 1. Gitu. Setelah itu nanti teman-teman tinggal ini aja. 22 dikali 1 berapa? 22 dikali 7 kali 10, 70. Berarti volume tabung sama dengan 1540, 1540 karena satuannya cm. Ingat kalau volume itu menggunakan pangkat 3 atau kubik. Oke. Bisa ya teman-teman. Oke, jika teman-teman sudah mengerti tentang volume tabung menggunakan V22/7, teman-teman bisa like videonya dan komen. Sedangkan jika teman-teman masih belum mengerti, teman-teman bisa komen di kolom komentar juga. Oke. Tadi yang kita ketahui adalah tinggi dan jari-jarinya. Sekarang kita akan belajar tentang yang diketahuinya itu adalah tinggi dan diameternya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah membuat sebuah soal tentang volume tabung pula, dimana diameternya itu 14, tingginya itu 10 meter. Nah, untuk mencari volume tabung jika diketahui diameter dan tingginya, maka teman-teman seperti biasa lagi, volume tabung V dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi. Setelah itu teman-teman cari dulu yang namanya jari-jarinya. Jari-jari itu adalah setengah dari diameter.
teman-teman. Nah, caranya itu sangat mudah sekali. Diameternya berapa? 14 ya. Nah, berarti untuk mencari jari-jarinya itu R sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi jari-jarinya itu adalah 7 seperti itu. Jadi seperti tadi, karena kita sudah mengetahui jari-jarinya adalah 7, kita bisa gunakan 22/7 atau 3,14. Nah, jadi tinggal aja volume tabung V-nya 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali tinggi. Oh, sorry. Tingginya tadi berapa? 10 ya. Nah, sama dengan, ada yang bisa dicoret? Ya, pastinya seperti yang tadi, coret-coret 1. 22 dikali 1, 22 dikali 7 kali 10, 70 sama dengan volume tabung 1540. Satuannya meter karena volume pangkat 3. Seperti itu ya teman-teman. Cukup mudah bukan teman-teman mencari volume tabung dengan V menggunakan 22/7. Oke. Sekarang kita akan mencari volume tabung dengan V-nya itu adalah 3,14. Oleh karena itu, teman-teman coba perhatikan dan seksama ya. Oke, teman-teman, di sini sudah ada sebuah soal di mana jari-jarinya itu adalah 5 cm dan tingginya adalah 6 cm. Oke. Seperti tadi kita tulis dulu rumusnya adalah volume tabung sama dengan V dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi. Oke. Setelah ini teman-teman tulis lagi volume tabung sama dengan V-nya itu berapa? Karena jari-jarinya 5 itu merupakan kelipatan dari 7 atau bukan? Nah, bukan. 5 itu bisa dibagi dengan 7. Yang hasilnya bilang bulat. Nah, susah gitu ya. Jadi 5 itu karena bukan kelipatan dari 7, berarti kita tidak bisa menggunakan 22/7. Nah, karena tidak bisa menggunakan 22/7, maka yang akan kita gunakan adalah 3,14. 3,14 dikali 5 dikali 5 dikali tingginya adalah 6 ya. Volume tabung sama dengan, nah, jika sudah seperti ini teman-teman tinggal kalikan saja. Nah, untuk pengaliannya teman-teman bisa 3,14 kali 5 kali 5 kali 6 boleh, atau teman-teman kalikan saja dulu yang ini gitu ya. Nanti 3,14 biar teman-teman gak pusing. 5 kali 5 25. Nah, oke. 25 dikali 6 itu berapa teman-teman? Nah, 5 kali 5 25. 25 kali 6 adalah 150. Nah, setelah ini ya. Setelah itu tinggal kalikan saja. Volume tabung 3,14 dikali 150 itu berapa coba teman-teman? Ada yang bisa? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah 471. Satuannya adalah sentimeter kubik. Ya, mudah kan? Ya, sangat mudah sekali teman-teman. Sama saja untuk pengaliannya ya teman-teman. Jika teman-teman masih sedikit kebingungan tentang cara mengalikannya, di sini saya akan contohkan. Cara mengalikannya 3,14 dikali 150. Nah, teman-teman komanya jangan dianggap dulu gitu ya. Kita hiraukan saja terlebih dahulu. Nah, jadi nanti 0 kali 5 kali 4 20 atas 2, 5 kali 1 5 tambah 2 7, 5 kali 3 15. Lalu 1 kali 4 4, 1 kali 1 1, 1 kali 3 3. Jumlahkan 0 0 1 6 7 4. Nah, lihat setelah ini teman-teman baru lihat di belakang komanya ada berapa angka. Nah, ini di sini, karena di sini yang ada komanya yang atas saja ada 2 angka, berarti 1 2, berarti di sini karena belakang koma 0 semua kita coret, jadi jawabannya 471. Bisa ya teman-teman. Sekarang ada satu contoh lagi di mana diketahui diameternya itu adalah 4. Seperti tadi, jika kita ada soal yang diketahui diameter dan tingginya, kita cari dulu jari-jarinya. R sama dengan diameter dibagi 2, D dibagi 2, atau 4 dibagi 2 sama dengan jari-jarinya adalah 2 ya teman-teman ya. Karena jari-jarinya 2, maka yang kita gunakan ada 3,14. Kenapa?
karena 2 itu bukan merupakan kelipatan dari 7. Oke, saya volume tabung sama dengan 3,14 dikali, jadi sini adalah 2 dikali 2 dikali tingginya adalah 10. Volume tabung sama dengan, nah kita bisa gunakan yang seperti tadi, kita gunakan dulu, kalikan saja dulu yang paling belakangnya dulu gitu ya. Nanti 3,14 dikali 2 kali 2 4 kali 10 40. Setelah itu volume tabung sama dengan berapa ya? 3,14 dikali 40 teman-teman. Oke, berapa? Ya, betul sekali. 125,6. Responnya meter pangkat 3 atau meter kubik. Cukup mudah bukan teman-teman mencari volume tabung dengan menggunakan V-nya 22/7 dan 3,14. Oh iya, jika teman-teman masih bingung cara mengalihkan yang ini, saya bantu ya. 3,14 dikali 40 seperti tadi. 0 kali 1 0, 0 kali 3 0, 4 kali 4 16, 1 4 kali 1 4 tambah 1 5, 4 kali 3 12. Oke, 0 6 5 2 1. Lihat komanya ada berapa angka? Di belakang koma ada 2 angka yang ini ya. 2 angka berarti 1 2. Berarti komanya di sini. Karena belakangnya 0, coret aja. Jadi 125,6. Itu saja ya teman-teman. Oke. Jika teman-teman sudah mengerti, teman-teman bisa like videonya dan komen di kolom komentar. Dan jika teman-teman masih belum mengerti, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah ada 4 soal, di mana ada yang diketahui jari-jari dan tinggi, diameter dan tinggi, dan diameter yang tinggi. Tugas teman-teman adalah mencari volumenya. Oke, jika teman-teman sudah mengerti, teman-teman bisa like videonya. Tapi jika teman-teman masih belum paham, teman-teman tonton lagi videonya serta komen di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila mana banyak sekali kekurangan dalam penyampaiannya ataupun dalam pembuatan soalnya, bila mana ada yang keliru. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.